Ayat untuk Isra wal Mi'raj sudah sangat populer. Anak kecil pun kalau kita masuk ke ruang Isra Mi'raj di mana saja, anak pesantren atau anak sekolah sudah bisa menebak. Wes ayat Euralio subhanalladzi asra bi abdihi. Memang. Tapi ini ayat tidak semudah yang kita tebak. Karena ada empat bagian di dalam surat ini. Satu ayat ini ada 4 bagian, 4 materi. Yang pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi, kalimah subhana. Tidak ada satu surat yang diawali dengan kalimah subhana. Cuma surat Bani Israel. Maha suci Allah. Ini akal ditelehna sik aja tinggu. Yang sewu. Loh, karena apa? Isra wal Mi'raj itu mempunyai kandungan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Bukan sekadar memerintahkan sholat pokok yang wajib saja, tidak. Tapi kandungan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Apa diantaranya? Di sini Allah Ta'ala berfirman, Subhana, Maha Suci. Maha Suci Allah. Akal geletakno, wes tunduk selesai. Karena apa? Orang mau naik sepeda motor ae bonceng utawa sing boncengke itu pakai jaket kandel untuk menghindari angin. Yang kedua, kecepatan kendaraan itu 9 kali lipat kecepatan suara, justru lebih. Kalau kita kecepatannya paling 120 km per jam, itu cuma gini semuanya. Nek dak kuat-kuat ya masuk angin. Rasulullah hanya pakai jubah, gamis, serobanan, sandali melu katut diserokake, naik buruk. Tapi kecepatan buruk yang begitu tinggi luar biasa, kok yora masuk angin. Perjalanan antar bumi ini dari mulai daya tarik bumi ini lepas sampai di batas dataran udara yang namanya hampa udara, Rasulullah mampu menerobos di mana hampa udara, sedangkan buruk itu sendiri bukan alat tapi hayawan. Siapapun insya Allah kalau bareng sama Rasulullah ya tak dongake bareng-bareng bisa menaikinya kendaraan yang berbentuk hayawan-hayawan kelak yang ada di Jannatun Naim, di surga itu diantaranya. Kecepatannya luar biasa. Belum ketika melewati yang namanya satu udara, satu hawa yang disebut ionosfer. Itu panasnya jangan tanya para bapak. Benda apapun kalau melalui daerah itu luntur, leleh. Ning Rasulullah aman. Maka diakawiti dengan subhana, maha suci Allah. Wis akal delehno sik.
niki mutlak wewenangipun Allah Subhanahu. Maka nenek atine gumantung marang Allah Ta'ala niku aman. Ngoten mawon. Saklaine Allah Ta'ala sabab dalam ikhtiar bloko ning sing nentokno subhana. Itulah kuncine ta mriku. Subhana maha suci Allah mengangkat Rasulullah untuk di Isra di Mi'rajkan. Sebetulnya Rasulullah tidak perlu itu. Karena apa? Isra wal Mi'raj adalah untuk membuktikan kebenaran apa yang tercantum di dalam Al-Quran yang menerangkan ilmu astronomi atau antariksa. Satu sisi dilepas antariksa atau astronomi itu ada yang gaib-gaib yang tidak bisa dicerna oleh pola pikiran kita, seperti adanya surga, neraka dan sebagainya. Rasulullah sudah sempurna imannya tanpa pembuktian itu. Rasulullah tetap beriman yang luar biasa. Tapi mengapa Rasulullah diangkat? Untuk kita semuanya. Kesaksian Rasulullah dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu untuk kita supaya mantap keimanannya dan menambah ketakwaannya. Itu intinya di situ. Para saudara-saudaraku yang saya banggakan, Al-Quran memang luar biasa. Walaupun mungkin saudara-saudaraku ini cara ilmu bertingkat, tidak semuanya rata. Tapi mengapa saya buka, saya lontarkan, supaya lebih mau menggali isi Al-Quran. Contoh, ada satu surat, Bismillahirrahmanirrahim, was-sama'i wat-thariq, wa ma adraka mat-thariq. Ini kalau kita baca, subhanallah, apa yang ada di dalam surat tersebut, kita akan mengucapkan subhanallah. Wawunya di sini dalam bahasa Arab atau dalam grammarnya disebut wawu sumpah, menggunakan wawu sumpah yang makna demi. Masa Allah Ta'ala sumpah dengan makhluknya? Bukan itu. Demi kudratku dan iradatku dan keagunganku, itu maknanya. Wa jalali wa izzati wa jamali wa izzati di sini. Aku ciptakan langit seisinya langit, mulai atas bawah, kanan kiri depan belakang, atas bawah, utara selatan barat timur, sekeliling itu Allah Ta'ala menciptakan dengan kun, semuanya jadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada arsy, kursi, lauhil mahfud dan sebagainya. Dunia ini kalau nempel di arsy kayak sebutir nasi ditampah yang besar itu, tempeh itu loh. Kecil sekali. Supaya apa? Kita mengetahui apa kekuasaan, apa sebenarnya kekodrat iradatnya Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wat-tariq, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama dalam pandangan ilmu agama, turunnya al-iman wal islam wal ihsan fima syara Allah, syariat kitabullah. Jalan itu yang dimaksud. Tapi satu sisi at-tariq di sini jalan planet-planet
bagaimana bintang-bintang, bulan-bulan, matahari dan sebagainya, rel-relnya yang begitu luar biasa. Di sini bagaimana peredaran matahari itu sendiri pengaruhnya ultraviolet terhadap kita manusia. Manusia diberi rambut, entah itu putih, entah itu pirang, entah itu macam-macam rambut ini mengkilat. Kilatan rambut inilah yang sebab menangkal waktu pagi hari kita olahraga tidak tersengat oleh ultraviolet pengaruhnya, karena pantulan rambut ini yang mengembalikan pantulan sinar ultraviolet. Bagaimana Allah Ta'ala melindungi apa ini alis, idep dan sebagainya. Posisi-posisi yang mana banyak mengeluarkan satu enzim dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tidak membahayakan terkena pengaruh ultraviolet. Pohon-pohonan dikasih yang mengkilat, pohon pisang kalau sudah dibesut mengkilat, pohon mana lagi semuanya mengkilat. Tapi ada kalanya pohon yang tidak mengkilat tapi dikasih penangkal, banyak lugute atau kayak rambut kecil-kecil itu tajam keras, kayak daun pelas dan sebagainya. Itulah yang menangkal semuanya. Tidak cukup itu saja para bapak, sampai hayawan yang di laut seperti ikan laut semuanya dibagi dua hal, ada yang bersisik, ada yang tidak. Yang tidak dikasih lendir yang luar biasa. Itulah penangkal ultravioletnya. Makanya kalau berikan tongkol, tenggiri, dikerik dulu, dibersihkan, sebab itu tidak bersisik pengaruh ultravioletnya, supaya kita tidak kena imbas tersebut. Kalau tidak cocok langsung gatal. Yang kedua yang diberi sisik. Yang diberi sisik ketika matahari memantulkan bulan dan sebagainya, ini yang menghempas pantulan-pantulan itu sisiknya itu tadi. Kalau kita lihat demikian di dalam akuarium, kita lihatnya kan kalau pemain dan bergerak, padahal sisiknya begini, ada bapak bergerak apa menepis itu tadi, itu hebatnya. Belum pohon-pohonan yang di dalam laut, belum gunung-gunung yang berapi sangat luar biasa, terutama di daerah Selat Sulawesi. Itu ada gunung berapi dua yang di dalam laut selain Krakatau. Lubangnya besar tapi bisa kemasukan air laut, tapi bisa mengeluarkan kembali, tapi kok tidak meledak. Inilah diantaranya. Jadi kalau kita kupas banyak sekali lah. Mungkin tidak cukup 1 minggu untuk mengupas bab ini. Anehnya bawahnya Allah Ta'ala meneruskan, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma idafik yakhruju min baini sulbi." Atas menerangkan ilmu astronomi antariksa, justru di tengahnya malah menerangkan ilmu anatomi manusia. Luar biasa. Apa kaitannya ilmu anatomi manusia dengan antariksa atau astronomi itu sendiri? Apakah hanya sekadar itu? Tidak. Di bawahnya ada. Di bawahnya itu menerangkan bagaimana peredaran bumi, daya tarik bumi, yang ketika menyerot air hujan, matahari menyerot air laut menjadi air hujan, dikembalikan ke bumi lagi, dan bagaimana hubungannya vulkanologi dan geologi tentang gunungan-pegunungan itu sendiri. Itu baru 1 surah. Ini sayang orang sempat tergali. Di sini ruwet, ruwet terus. Padahal ini manfaat sekali untuk kita. Insya Allah kalau ini berjalan orang wong nganggur dan membantu dunia pengangguran mengangkat luar biasa. Satu contoh gampang mawon. Apa hubungannya? Ternyata pengaruh sinar matahari, bulan dan bintang
air bisa mencuci air, itu kan luar biasa. Ketika air itu dari air sungai musim kemarau ataupun musim merendeng, begitu masuk ke laut diterima oleh beberapa zat-zat yang ada, sehingga pada waktu pasang air laut itu sendiri jalan dari bawah sampai radiasi berapa kilometer di sungai itu sendiri. Sayangnya sekarang sungainya tidak pernah dikeruk, akhirnya rob saja jadinya. Padahal kalau kita keruk sungai itu umpamanya sekian kilometer, lebar sekian, sepanjang ini, kita bagi berapa kubik itu air rob. Nah, kita lihat sungai yang ada di Semarang, di Pekalongan, Kendal itu berapa? Oh, sekian. Biasanya kalau rob zaman dulu kita kecil sampai 4 km masuknya air rob. Sungai, bukan ke masyarakat, bukan ke penduduk. Karena apa? Sungainya memenuhi syarat bisa memadai waktu ketika pasang. Nah, sekarang banyaknya sungainya dangkal. Akhirnya ukurnya sungai ini bisa memadai, akhirnya banyune mutah. Ya, ini logikanya. Pernahkah kita mencoba antar sungai ini dengan sungai ini, sungai yang satu kandungan airnya, kapurnya lebih tinggi, yang satu besinya lebih tinggi, yang satu belirangnya lebih tinggi, dan tanahnya juga sama. Coba kita silang, jangan tergantungan kepada pupuk saja. Pupuk itu sebagai pemicu atau pemacu saja, tapi air itu sendiri sudah bisa mampu mengantisipasi hama, mengantisipasi penyakit pohon-pohonan. Karena apa? Pohon-pohonan itu sangat membutuhkan kadar zat air, zat besinya, belirangnya, kapurnya. Coba kita kawinkan silang antar sungai dengan sungai untuk menyemprot padi, untuk menyemprot pohon-pohonan dan sebagainya. Kita belum pernah mencoba. Kalau ini terangkat, wah, luar biasa. Makanya kula ngomong orang nopo nganggur. Itulah hebatnya ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Tidak cukup itu saja. Kalau lingkaran bumi ini 360 derajat astronomi, manusia pun mempunyai lingkaran 360 ruas. Yun sewu kula tak ngadeg mboten tata krama nggih. Pikanto? Pun yun sewu mbok pilih kula suul adab. Niki saking pusat niki nyun sewu nggih, dugi bun-bun. Kaki kanan hubungane sebelah paru-paru sebelah kiri. Ngoten. Kaki kiri hubungannya paru-paru sebelah kanan. Nah, kanan ini 1/4 bagian pusat sampai ke sini, ini 1/4 derajat sini. Kaki 1/4 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Kalau 360 dibagi 4, 90. Makanya orang ana wong ngadeg lurus 100 derajat geblak karena bumi yang tidak mau. Rata-rata orang berdiri 90 derajat, nek 100 derajat nyun sewu iso ngoten Pak lakune, Pak. Nih. Nah, ruas per ruas, sel per sel, sel manusia luar biasa. Itu diantaranya. Ada bagian-bagian sendiri. Contoh saja yang ringan. Nek jenengan biasa masuk kamar mandi kaki kiri, itu paru-paru sebelah kanan akan menangkal bau-bauan yang di dalam atau virus yang sebetulnya menyebabkan penyakit untuk manusia, ditangkal oleh paru-paru sebelah kanan karena mau masuk ke kamar mandi sebelah kiri. Begitu kaki kanan melangkah, terhempaslah ukurannya itu masuk jantung, aman dari penyakit jantung. Itu serba tangan kanan atau kaki kanan dahulu. Makan pakai tangan kanan. Karena apa? Tangan kanan di epek-epek ini kafuliyat mempunyai enzim yang hubungannya dengan otak kecil dan jantung. Maka ketika kita mengeluarkan, memegang makanan apapun, ini akan membantu pencernaan kita, pencernaan dalam bekerja, melumat makanan, dan mempunyai vaksinasi
yang luar biasa yang bisa mengantisipasi penyakit mah. Itu diantaranya luar biasa. Tapi kalau pakai tangan kiri tidak aman. Makanya disunahkan kalau cebok apa pakai tangan kiri supaya tidak berpengaruh enzim yang ada dari otak kanan, otak kiri, kepala ini dan jantung cairan itu tadi, orang itu aman. Begitu indahnya Al-Quran mengajak manusia untuk sehat, sehat dalam pola pikirnya, sehat di dalam darahnya, sehat di dalam gerakan-gerakannya atau staminanya. Itu sangat luar biasa sekali. Nikilah niku baru ning sing ribut apa anane congkrah. Inilah selalu didebatkan akhirnya kita ketinggalan terus, padahal begitu hebatnya. Ini subhana baru membahas masalah subhana.